Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam sejahtera, namo buddhaya, salam. Pada video ini saya akan menampilkan demonstrasi kontekstual, yaitu tentang penerapan segitiga restitusi yang terdapat pada modul 1.4. Saya Igede Jingga Mas Darsika, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Karangasem. Tempat kerja saya yaitu di SMK Negeri 1 Kubu. Pada video ini juga akan ditampilkan bagaimana cara saya menyelesaikan permasalahan murid saya dengan menerapkan segitiga restitusi, di mana pada segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua supaya dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada segitiga restitusi ada 3 tahapan yang dapat dijalankan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada tahapan pertama yaitu menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat suatu kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran itu sendiri, dengan tujuan adalah menggeser identitas yang gagal kepada identitas yang sukses. Tahapan berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Ini dilakukan juga berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku tujuannya berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Dengan hal itu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid, hal ini akan memperbaiki hubungan dengan murid itu sendiri. Tahapan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahapan ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna dengan tujuan untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dan juga nantinya mampu mengaitkan keyakinan murid itu sendiri dengan tindakan yang salah yang telah diperbuatnya. Kasus pertama yaitu siswa terlambat datang ke sekolah. Ilustrasinya adalah pada hari Jumat pagi bertempat di SMK Negeri 1 Kubu, seorang murid bernama Leoni dari kelas 10 kuliner 6 terlambat datang ke sekolah. Murid itu datang pada pukul 8 pagi ketika kegiatan Jumat bersih yang merupakan kegiatan rutin dilakukan setiap hari Jumat di SMK 1 Kubu sudah berlangsung. Dia terlambat datang ke sekolah, sekaligus juga terlambat mengikuti proses pembelajaran yang ada di sekolah. Berikut skenario penyelesaian permasalahan pada kasus pertama dengan menggunakan segitiga restitusi. Swastiastu, selamat pagi. Pagi Pak, maaf Ya. saya terlambat Pak. Oh ya, sudah jam berapa ini? Jam 8 Pak. Besok-besok jangan terlambat lagi ya. Pak. Untuk sekarang silakan ke lapangan, kemudian nanti silakan ke BK. Ini Pak. Nih, silakan masuk. Silakan masuk. Swastiastu Oh, Pak. ya swastiastu. Silakan diambil kursinya. Ya. Oke, silakan dulu. Oh nih. Sebentar dulu ya, Pak Mandika. Oke, bagaimana keadaannya Oni sekarang? Sekarang baik Pak. Baik Pak, lihat Pak ya, dalam kondisi sehat Ya. tentunya ya. Nah kira-kira Oni tahu kenapa Oni Bapak suruh datang ke ruangan ini?
Tahu Pak, Apa kira-kira? karena saya datang terlambat. Datang terlambat tadi ya. Jam berapa tadi berangkat dari rumah? Jam 7.30. Oh, jam 7.30. Nah, kemudian kegiatan sekolah ini dimulai Jam 7. jam 7 ya. Nah, tadi berangkat jam 7.30. Iya. Kemudian keyakinan sekolah kita jam 7. Nah, tentunya apa yang akan terjadi? Terlambat Pak. Iya, terlambat seperti yang tadi Oni alami ya. Nah, jadi begini Oni, sengaja Pak panggil Oni ke ruangan ini bukan dalam artian Bapak ingin mencari kesalahannya Oni itu sejauh mana, tidak. Tapi dengan tujuan bahwa secara bersama-sama kita nanti akan mencari pemecahan dari permasalahan yang Oni alami. Karena sudah barang tentu jika dibiarkan ini akan menjadi efek yang sangat tidak baik untuk Oni ke depannya. Kan itu. Dan juga nanti secara bersama-sama saling mengingatkan bagaimana keyakinan sekolah maupun keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Ya, kemudian tadi kan Oninya terlambat, datangnya jam 10. Nah, tentunya tindakan ataupun kesalahan yang Oni lakukan itu sifatnya manusiawi. Siapa saja bisa melakukan kesalahan. Bahkan Bapak sendiri loh sering melakukan kesalahan. Dan juga pasti tiap tindakan ataupun kesalahan yang Oni lakukan pasti memiliki alasan tentunya ya. Nah, kira-kira apa alasannya sampai Oni terlambat? Coba ceritakan. Karena kemarin malam saya tidurnya begadang. Oh, begadang. Main Jadi, game. berarti bangunnya kesiangan Iya. jadinya ya. Oh, bangun kesiangan, kemudian karena main game Iya, Pak. sampai jam berapa? Jam 1:30 Pak. Jam tengah 2 sampai larut malam berarti ya. Pak. Oh, begitu. Oke. Berarti Oni ini terlambat ya. Terlambat hari ini disebabkan oleh yang pertama karena bangunnya kesiangan ya. bangun kesiangan. Kemudian bangun kesiangan ini disebabkan oleh Begadang main game. bergadang main game sampai jam 1:30 larut Iya. malam, lumayan ya. Iya, Pak. Itu ya. Nah, sekarang dari apa yang Oni lakukan, kemudian kesalahan dan kekeliruan yang Oni lakukan hari ini. Nah, masih Oni ingat dengan keyakinan kelas kita? C. Nah, apa saja coba? Tidak datang terlambat, menghargai guru dan teman-teman, Apalagi? membersihkan lingkungan Kelas. kelas. Ya. Iya, itu ya. Itu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati tentunya ya secara bersama-sama. Nah, dari keyakinan kelas itu apakah Oni sudah melakukan? Sudah Pak. Sudah. Yang untuk pelanggaran ataupun kesalahan tentang terlambatnya tadi, apakah sudah sesuai? Belum Pak. Belum pastinya ya. Ya. Itu. Nah, jadi di sini dalam hal ini Bapak mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas yang kita sudah sepakati ya. Jadi sekarang Oni sadar, sadar dengan kesalahannya. Kemudian, nah langkah-langkah apa yang akan Oni lakukan untuk supaya tidak terulang lagi kesalahan itu? Menyetel alarm, tidak bangun kesiangan, Nah, tidak bergadang. oke, ya. Ya. Bagus sekali itu Nak Oni. Jadi apa yang menjadi kekeliruan Oni terlambat hari ini karena kesiangan. Nah, sekarang sudah ada di dalam diri Oni sendiri untuk merubah perilaku ataupun sikap itu. Salah satunya dengan menyetel alarm. Ya, sangat bagus sekali. Jadi tolong dirubah sikapnya, jangan dilakukan kembali supaya benar-benar. Dan Bapak selalu doakan untuk siswa-siswa Bapak dan lebih lagi siswa yang bermasalah supaya bisa berubah ke arah yang lebih baik lagi dan lebih disiplin. Seperti Iya, itu. Pak. Ya, Ya. paham ya Oni ya? Paham. Ya, tidak apa-apa dalam artian kita siswanya sharing lah di tempat ini. Ya, paham ya? Paham nggak? Ya, ada yang ingin diperjelas lagi terkait permasalahan yang dilakukan? Tidak. Tidak. Ya, kalau sudah tidak, ucapkan terima kasih atas kedatangan Oni secara ikhlas datang ke sini menghadap kepada Bapak terkait menceritakan permasalahan serta sudah mendapatkan solusi Iya, Pak. dari permasalahannya Oni sendiri. Ya, silakan kembali ke kelas, ikuti pembelajaran dengan baik. Ya, Iya Pak. ya, silakan. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Pada kasus kedua,
yaitu terkait dengan murid makan pada saat jam pelajaran berlangsung. Ilustrasinya adalah pada saat saya selaku guru BK ataupun guru bimbingan konseling memberikan layanan bimbingan klasikal di kelas 10 kuliner 4, ada salah satu murid bernama Suartame duduk dengan posisi tertunduk di tempat duduknya. Awalnya saya berpikir murid itu tidur atau sedang dalam keadaan sakit. Nah, setelah saya menghampirinya, ternyata dia sedang makan dan berusaha bersembunyi supaya tidak ketahuan oleh saya. Berikut skenario penyelesaian permasalahan kasus kedua dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Oke anak-anak, jadi untuk proses pembelajaran hari ini sudah Pak jelaskan tentang profil pelajar Pancasila itu seperti apa tadi di depan. Jadi tolong sekali lagi apa yang Pak sampaikan supaya benar-benar kalian pahami dengan baik. Ya, salah satunya dari profil pelajar Pancasila itu adalah berakhlak mulia. Itu bisa kalian akses pembelajaran selanjutnya di berbagai sumber atau media pembelajaran yang lain. Ya, Suartame, apa yang kamu lakukan? Oke, tolong dihentikan dulu makannya. Nanti dilanjutkan setelah pembelajaran hari ini di jam istirahat. Ya, sekarang lebih fokus dulu dalam proses pembelajaran. Ya. Permisi Pak. Iya, silakan masuk. Silakan duduk ya. Bagaimana keadaannya Suartame hari ini? Baik Pak. Oh baik ya, dalam kondisi sehatnya. Ya Pak. Oke, Suartame, kira-kira tahu kenapa Bapak suruh ataupun Pak minta Suartame datang ke ruangan ini? Tahu Pak, karena tadi saya akan kelas jam pelajaran. Ya, jadi seperti yang kita berproses pembelajaran di kelas tadi, Suartame kan makan. Jadi Bapak minta untuk menyelesaikan permasalahan ataupun perilaku yang Suartame lakukan pada saat itu. Kan itu. Nah, Suartame, jadi menurut Suartame tindakan itu benar atau salah? Salah Pak. Salah ya. Ya. Jadi salah tindakan seperti itu karena prosesnya masih dalam proses belajar kan gitu. Nah, sejatinya Bapak memahami yang namanya makan itu kan kebutuhan ya, kebutuhan kita bersama. Bapak pun perlu makan kan gitu. Kalau lapar pasti Bapak makan ya. Namun kita juga harus menyesuaikan juga dengan tempat dan waktu, kapan baiknya dan kapan mestinya kita makan kan itu ya. Nah, namun tindakan yang Suartame lakukan tadi tentunya kan memiliki alasan ya, memiliki alasan. Nah, apakah tadi pagi sebelum berangkat ke sekolah tidak dapat sarapan? Enggak Pak. Oh enggak ya, kenapa tidak? Soalnya saya bangun kesiangan, jadi saya nggak sempat makan. Oh gitu, bangunnya kesiangan, jadi buru-buru ya ke Iya, sekolah. soalnya jauh. Sejatinya juga tindakan ataupun perilaku yang Suartame lakukan itu benar dalam artian Suartame itu lebih mengutamakan waktu ya supaya tidak terlambat, jadi buru-buru ke sekolah. Nah, namun perlu juga memperhatikan untuk selanjutnya supaya tidak terjadi ataupun terulang kejadian ataupun yang Suartame lakukan. Ya. Gitu. Nah, kira-kira juga Suartame masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih Pak. Apa saja coba? Oh ya, itu menghargai guru dan teman. Membuat tugas tepat waktu. Iya, betul. Dan datang tidak terlambat. Datang tidak terlambat ya. Nah, yang tadi disebutkan Suartame tadi menghargai guru, kemudian menghargai teman juga ya. Nah, dengan dikaitkan dengan permasalahan ataupun perilaku yang Suartame lakukan tadi, apakah itu sudah mencerminkan keyakinan kelas kita kan? Belum Pak. Oh belum ya. Ya Betul ya, belum ya. Jadi belum karena makan di kelas itu kan tidak etis ya itu. Nah, kira-kira sekarang kalau sudah Suartame menyatakan belum sesuai, nah langkah-langkah apa saja yang kira-kira Suartame akan lakukan supaya tidak itu terulang lagi? Saya akan bangun lebih pagi agar saya sempat makan di rumah. Nah,
Betul ya, bagus sekali. Ya, jadi waktunya di manajemen dengan baik. Jadi supaya tidak buru-buru ke sekolah ini. Nah, supaya tidak buru-buru ke sekolah ya bangunnya harus lebih pagi lagi supaya dapat sarapan. Kan itu. Supaya setelah sarapan jadi lebih bersemangat loh suatamu dalam mengikuti pembelajaran dan tidak melakukan kegiatan yang suatamu lakukan tadi. Ya, bagus sekali suatamu Bapak acung jempol, artinya gagasan ataupun tindakan yang akan suatamu lakukan. Tolong lakukan dengan komitmen yang tinggi supaya suatamu ini bisa lebih disiplin lagi. Doa Bapak selalu menyertai langkah adik ataupun langkah suatamu menuju ke kesuksesan. Itu saja. Ada kira-kira yang ingin diperjelas lagi dari permasalahan yang suatamu lakukan? Nah, sekali lagi terima kasih Pak ucapkan suatamu sudah dengan ikhlas datang ke ruangan ini, tujuannya untuk memecahkan masalah yang suatamu hadapi. Ya, bagaimana perasaannya? Sangat lega. Kalau sudah tidak, silakan kembali ke kelasnya, kemudian ikuti pembelajaran dengan baik. Ya, suatu waktu kalau misalnya membutuhkan layanan bimbingan dan lainnya, boleh datang mendatangi Bapak. Ya, Pak. Dipersilakan. Terima kasih Pak. Sekali lagi saya minta maaf. Tidak apa-apa ya. Siap. Setelah proses pembinaan ataupun proses penyelesaian permasalahan murid dengan menggunakan ataupun menerapkan segitiga restitusi, berikut tanggapan murid tersebut setelah mengikuti pembinaan yang diikuti. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niko Mayuni dari kelas kuliah 6. Hari ini saya merasa senang sudah mengikuti pembinaan dengan Bapak Gede Jingga dengan segitiga restitusi. Masalah saya bisa terselesaikan dengan baik. Makasih Pak Gede Jingga. Om Santi Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Imadi Sautama dari kelas kuliah 4 SMK Negeri 1 Kubu. Tadi saya dipanggil oleh Pak Gede Jingga karena saya melakukan pelanggaran dengan makan di kelas saat jam pelajaran. Tapi dia tidak memarahi saya. Bahkan dia memberikan solusi atas yang saya alami dengan melakukan segitiga restitusi. Dan saya merasa sangat lega. Terima kasih Pak Gede Jingga. Dari proses pembinaan ataupun penyelesaian permasalahan murid pada kasus pertama dan kasus kedua, dan juga dari tanggapan murid setelah mengikuti proses pembinaan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam setiap penanganan kasus yang dilakukan oleh guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi, diharapkan nantinya guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Sekian skenario penyelesaian permasalahan murid dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi yang ditampilkan dalam video ini. Semoga video ini dapat menginspirasi kita semua untuk mengadakan perubahan dalam dunia pendidikan. Salam guru hebat.